Semoga setelah menonton video ini, para ibu atau calon ibu bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya digunakan ke kulit. Hai Wistrenders, welcome back to Wistrend TV Indonesia. Bersama aku Jessica Alicia, host untuk video kali ini. Sesuai judul video kali ini, kita akan membahas tentang pregnancy skincare. Mulai dari mitos dan fakta untuk pregnancy skincare dan juga rekomendasi produknya. Memang kehamilan ini adalah salah satu momen termagical ya, momen terajaib dari seorang wanita karena ada kehidupan baru di tubuh kita dan juga kita mengalami berbagai macam perubahan mulai dari perubahan lingkungan, perubahan di tubuh kita, dan juga perubahan pola hidup. Perubahan di tubuh pada saat hamil atau mengandung yang seringkali dialami itu adalah perubahan di kulit. Banyak sekali ibu atau calon ibu yang sedang mengandung yang bilang kalau mereka mengalami pregnancy glow di kulit mereka. Jadi kayak kulitnya lebih bagus, lebih glowing, lebih lembab. Tapi banyak juga yang mengalami masalah kulit yang belum pernah dialami sebelumnya. Jadi memang macam-macam, tergantung orangnya juga. Ada yang mengalami pregnancy glow, ada juga yang mengalami masalah kulit. Tapi jangan biarkan itu mengurangi kebahagiaan di kehamilan ya. Nah, di video ini aku mau bahas sedikit tentang pregnancy skincare, mitos dan fakta dalam skincare pada saat hamil, dan juga rekomendasi produk apa yang bisa digunakan pada saat hamil. Oke, pertama aku mau bahas dulu tentang mitos dan fakta tentang pregnancy skincare. Jadi kita langsung aja. Mitos pertama, ini sempat kita singgung tadi, yaitu semua orang akan dapat pregnancy glow. Semua ibu atau calon ibu ya kan pasti mau kulitnya itu glowing, terus kayak bersinar, bercahaya selama kehamilan. Itu memang terjadi dan banyak dialami, tapi juga nggak jarang ibu atau calon ibu yang lagi mengandung itu malah mengalami masalah di kulitnya. Karena pada saat hamil, pasti tubuh wanita itu mengalami perubahan hormon yang pastinya juga akan berpengaruh ke kulit. Jadi memang nggak selalu dapat pregnancy glow, pasti ada yang mengalami masalah kulit juga. Beberapa masalah kulit yang sering dialami waktu mengandung itu seperti jerawat, kulit kering, hiperpigmentasi, dan juga stretch mark. Jadi selama 9 bulan hamil itu pasti mengalami yang namanya perubahan di kulit. Entah itu perubahan yang positif atau mungkin bisa ditingkatkan. Dan habis ini aku juga bakal bahas ingredient di skincare yang bisa diperhatikan. Mitos kedua adalah cocoa butter itu membantu mengurangi stretch mark. Kita pasti sering dengar ya yang namanya stretch mark dan itu sangat dekat kaitannya dengan kehamilan. Stretch mark itu seperti bekas yang bentuknya itu seperti guratan berwarna merah muda yang terjadi karena kulit itu melar atau stretch dalam waktu yang singkat, jadi terjadi kerusakan pada kolagen dan elastin. Nah, kehamilan ini itu salah satu faktor utama terbentuknya stretch mark, terutama di bagian perut. Karena waktu hamil, perut membesar dalam waktu yang singkat, itu menyebabkan kulit itu melar ya kan. Jadi menyebabkan timbulnya stretch mark. Stretch mark bentuknya itu seperti garis linear, jadi lurus gitu, dengan warna seperti ungu, merah muda, abu, atau coklat. Kita sering banget lihat produk yang menjanjikan bisa menghilangkan stretch mark seperti cocoa butter, almond oil, olive oil, atau yang lainnya banyak banget. Tapi sayangnya sejauh ini belum ada bukti nyata kalau hal-hal itu bisa menghilangkan stretch mark karena stretch mark itu terjadi sangat dalam di lapisan kulit, di lapisan dermal. Jadi sangat susah untuk dihilangkan hanya dengan produk topikal aja. Tapi meskipun produk-produk kayak cocoa butter atau olive oil atau DIY apapun yang lainnya itu nggak efektif, ada cara untuk membantu mengurangi stretch mark tersebut. Salah satunya itu dengan mengontrol kenaikan berat badan sebisa mungkin dan juga mulai menggunakan produk yang melembabkan seperti moisturizer dengan kandungan hyaluronic acid atau centella asiatica. Dan sebaiknya itu digunakan sedini mungkin supaya mencegah atau mengurangi timbulnya stretch mark. Mitos ketiga adalah kamu nggak bisa pakai skincare waktu hamil karena terdapat banyak chemical atau bahan kimia. Ini udah jelas mitos ya, dan kita jangan berhenti merawat kulit kita hanya karena takut dengan skincare. Malah kebalikannya, kulit kita itu butuh perhatian lebih terutama waktu hamil, asalkan kita memilih skincare yang tepat. Kulit kita ini kan organ yang bekerja untuk melindungi seluruh tubuh kita, organ-organ dalam kita dari polusi dunia luar. Tapi kulit kita juga bisa bekerja untuk mencegah produk-produk topikal untuk masuk terlalu dalam ke kulit kita, atau bahkan hingga ke pembuluh darah itu dicegah oleh kulit kita. Jadi produk yang kita aplikasikan ke kulit itu ya bekerja di lapisan kulit kita, nggak sampai masuk kayak ke pembuluh darah atau peredaran darah. Memang selama hamil itu ada kandungan yang sebaiknya tuh dihindari waktu kehamilan,
Tapi opsi skincare untuk ibu hamil sekarang itu udah sangat banyak. Jadi asalkan kita nemu produk yang tepat, itu sangat boleh dan bahkan sangat dianjurkan untuk pakai skincare. Mitos keempat adalah kita nggak boleh pakai chemical exfoliator waktu mengandung atau hamil. Ya, jangan khawatir untuk menggunakan chemical exfoliator, karena chemical exfoliator itu membantu untuk melepas sel kulit mati yang ada di lapisan teratas kulit kita, seperti alpha hydroxy acids atau AHA. Itu aman untuk digunakan waktu hamil, dan itu membantu supaya kulit kita kelihatan lebih cerah dan lebih glowing pada saat hamil. Alpha hydroxy acids ini itu salah satu chemical exfoliator yang bekerja hanya di lapisan teratas kulit kita. Contohnya itu seperti glycolic acid, mandelic acid, dan juga lactic acid. Selain untuk eksfoliasi, AHA ini juga bekerja sebagai humektan, jadi untuk menarik air ke kulit kita sehingga kulit kita itu lebih terhidrasi. Nah, kita kan udah ngomongin nih tentang mitos-mitos skincare selama kehamilan. Nah, sekarang aku mau ngobrolin tentang skincare guideline yang bisa kamu ikuti selama hamil. Yang pertama, seperti yang kita tahu, tentunya gunakan sunscreen setiap hari karena sunscreen itu sangat penting sekali. Dan yang kedua, kamu bisa hindari ingredient seperti retinoid, hidroquinone, arbutin, dan juga salicylic acid di atas 2%. Ini karena ada beberapa studi yang menunjukkan kalau ingredient tersebut itu kurang aman untuk wanita yang sedang hamil. Tapi selain itu kan masih banyak banget ingredient yang bisa digunakan. Berdasarkan jenis kulit, untuk kulit yang berjerawat, kamu bisa gunakan benzoyl peroxide, azelaic acid, glycolic acid, lactic acid, dan juga niacinamide. Terus untuk keluhan hiperpigmentasi atau mungkin bekas jerawat dan lain sebagainya, itu kamu bisa gunakan azelaic acid, glycolic acid, niacinamide, vitamin C, dan juga kojic acid. Dan untuk anti-aging, kamu bisa gunakan ingredient seperti peptides, vitamin C, dan juga hyaluronic acid untuk menghidrasi. Oke, itu dia tips skincare untuk ibu atau calon ibu yang sedang hamil. Dan sekarang aku mau bahas beberapa produk yang sering banget ditanya ini. Ini aman nggak untuk digunakan waktu hamil? Dan semua ini jawabannya ya aman. Produk pertama yang mau aku bahas itu dari By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Produk ini itu chemical exfoliator yang gentle banget. Dia exfoliate-nya itu pakai mandelic acid 5% dan itu jauh lebih gentle daripada AHA lainnya seperti glycolic acid. Selain itu, toner ini juga mengandung panthenol, centella asiatica, dan juga beta-glucan yang membantu untuk menghidrasi kulit dan juga menghaluskan tekstur sekaligus melepaskan sel kulit mati. Selain itu, produk ini juga ada manfaat antibakterial dan anti-inflammatory. Gak cuma itu, tapi Mandelic Acid 5% Skin Prep Water ini juga fragrance free dan alcohol free. Dia juga nggak ada pewarna buatan, nggak ada silicone oil, cruelty free, dan juga vegan. Tersedia dua ukuran untuk produk ini, yaitu 120 ml dan juga 30 ml. Produk kedua yang mau aku bahas itu ini dari Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop. Serum ini mengandung 5% ascorbic acid, persentase nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mengiritasi, tapi tetap efektif. Serum ini bisa bantu untuk hiperpigmentasi, bekas jerawat, atau yang kulitnya kusam, bisa bantu supaya kulit terlihat lebih cerah dan lebih sehat. Selain itu, dari tekstur ini juga nyaman, jadi dia nggak lengket dan cepat meresap di kulit. Serum ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, terutama yang mengalami keluhan seperti bekas jerawat atau hiperpigmentasi. Untuk penggunaannya ini paling bagus digunakan waktu pagi hari, jadi tinggal teteskan aja jumlah yang cukup di telapak tangan lalu di tap-tap ke kulit. Terus tentunya jangan lupa juga untuk pakai sunscreen setelahnya. Untuk produk ketiga yang mau aku bahas ini juga dari Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop. Serum ini menggunakan dual peptide formulation. Jadi dia bisa bantu untuk mengurangi kerutan halus, mencegah munculnya keriput, dan juga mencegah tanda-tanda penuaan dini. Karena itu ini sangat direkomendasikan untuk kamu yang lagi mencari skincare buat anti-aging. Teksturnya sangat ringan, dia menyerapnya gampang, dan nggak cuma itu, dia juga bisa bantu untuk memperbaiki kulit dari kerusakan eksternal. Serum ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit juga, terutama yang lagi nyari skincare buat anti-aging. Untuk penggunaannya bisa digunakan setelah cuci muka dan sebelum toner. Tinggal aplikasikan aja 3-4 tetes dan tap-tap hingga meresap. Oke, itu dia pembahasan untuk produk-produknya. Dan harap diingat bahwa semua kulit itu berbeda-beda ya. Skincare itu sangat personal dan tiap orang itu bisa cocok atau nggak cocok dengan produk yang berbeda-beda. Dan tentunya dari kami sangat merekomendasikan untuk tetap konsultasi dengan dokter ya. Jadi bisa ditanyakan ke dokter kandungan masing-masing juga untuk skincare yang sebaiknya dipakai waktu kehamilan. Sampai sini dulu video kali ini, dan semoga memberi informasi lebih untuk kalian yang mungkin masih bingung tentang skincare yang dipakai waktu hamil. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau diskusi,
tentunya bisa tinggalkan komentar di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini, Wistrend TV Indonesia, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian dari aku dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!